itu saya suka mendengar, orang tua juga suka mendengar. Jadi kalau malam-malam, setelah pulang kerja, bapak saya menyetel RRI, lalu kami duduk bersama-sama, kami mendengarkan suara kasih. Nah, ini sangat berkesan sekali ini suara ini. Suara kasih, suara Bapak Gembala. Dan setelah itu disampaikan firman Tuhan, lalu di akhir penyampaian firman biasanya ada tantangan siapa yang sakit gitu, siapa yang mengalami pergumulan, siapa yang mengalami berbagai hal dalam kehidupannya, apa saja sakit penyakitnya, beliau katakan, mari angkat tangan dan supaya mau didoakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga percaya bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala, saya percaya, kami juga keluarga percaya, dan saya juga mengangkat tangan. Ada beberapa kali setiap minggu kami ikuti dan juga saya mengangkat tangan minta didoakan, mengikuti doa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan puji Tuhan, lambat laun akhirnya saya juga mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat itu ada sekolah misi waktu itu Bapak Gembala sebagai ketua misi BPD Kalimantan Tengah, seingat saya, dan dibukalah sekolah misi di Kota Palangkaraya. Dan meskipun waktu itu keadaan saya belum pulih benar, tetapi saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan melewati doa-doa, melewati RRI. Dan juga saya katakan kepada bapak saya, ibu saya, Pak, Bu, saya mau sekolah Alkitab begitu. Walaupun waktu itu kami masih gereja yang lama begitu. Bapak saya masih ketua jemaat di KE waktu itu, tapi beliau mengizinkan silahkan begitu. Bahkan dari Tumbang Bunut saya diberikan ongkos supaya saya boleh hilir ke Palangkaraya begitu. Akhirnya saya ke Palangkaraya dan saya dengan teman saya namanya Yanson waktu itu kami mencari rumah Bapak Sinaga di mana begitu. Kami cari waktu itu, saya lupa dengan siapa kami nanya, akhirnya kami jalan gitu berdua ke rumah Pak Gembala di Jalan Aries gitu. Jadi setelah kami temui, kami datang ke Pak Gembala, kami mau sekolah misi dan beliau katakan silahkan begitu. Jadi mulai saat itu saya mau belajar, saya dididik, bahkan juga akhirnya di bulan Agustus 2002 saya dibaptis Islam begitu. Setelah itu saya diutus kembali ke Tumbang Bunut dan saya mulai diajarkan di dalam sekolah misi itu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mencintai Tuhan, yang tadinya kehidupan saya itu kacau balau, melakukan hal yang tidak baik, melakukan pergaulan anak-anak muda yang tidak baik, saya tinggalkan, saya lepaskan semua, dan mulai saat itu saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan setelah setahun kalau saya tidak salah setelah itu, sekitar 2003 saya kembali diutus oleh gereja Betani Salom waktu itu untuk sekolah misi pembangunan desa dari gereja Betel di Jonggol, Jawa Barat. Jadi kami sekolah di sana sekitar 3 bulan. Disitulah saya bertemu dengan istri saya, kami bersama-sama sekolah di sana, dan singkat cerita setelah kami sekolah di sana kami diutus kembali, kalau saya kembali diutus ke Kalimantan Tengah, dan juga ada beberapa teman-teman ada teman-teman kita dari Sumatera, termasuk waktu itu istri saya juga diutus ke Kalimantan Tengah. Jadi puji Tuhan, setelah diutus ke Kalimantan Tengah waktu itu saya diutus oleh gereja supaya melayani di satu desa yang namanya Desa Hampalam. Jadi setelah itu sekian lama, sekitar 4 atau 5 tahun, saya melayani di sana, dan akhirnya setelah 5 tahun saya kembali ke Palangkaraya, dan bersama-sama melayani dengan Bapak Gembala di Gereja Betel Indonesia Barigas Palangkaraya, dan puji Tuhan, saya mengucap syukur, saya boleh tergabung di gereja ini, karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bahkan juga melewati gerejanya, saya merasa sesuatu yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami, kehidupan keluarga saya, dan pada tahun 2005, puji Tuhan waktu saya masih melayani di Hampalam, dan belum istri saya waktu itu, dia melayani di desa Tumbang Bunut, begitu.
Jadi tahun 2005 kami dipertemukan Tuhan melalui Bapak Gembala juga. Kami boleh bersama-sama dan sekarang saya memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi saya mengucap syukur Bapak Ibu saudara sekalian, setelah saya mengenal Tuhan yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin rohani, termasuk Bapak Gembala Sidang, Pak Sinaga yang sudah begitu luar biasa membimbing, memimpin kami dalam kehidupan kami baik secara pribadi, bahkan juga secara kegerejaan. Kami boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Dan puji Tuhan, ada banyak hal yang dipercayakan di gereja, bahkan juga dipercayakan untuk memimpin persekutuan, dan juga pelayanan yang ada di desa juga. Saya mengucap syukur itu, saya percaya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan juga saya diberikan kesempatan untuk sekolah, Bapak Ibu saudara sekalian, di STT Lab Jakarta bersama dengan teman-teman. Waktu itu saya nggak punya dana, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya bersyukur ada teman-teman yang luar biasa, ada Bapak Gembala, ada Pak Gibson, ada Pak Galang, ada Pak Riswanto, ada teman-teman juga yang mendukung saya dalam dana ini. Sempat saya berpikir begini, Bapak Ibu sekalian, saya membiayai keluarga, banyak hal yang harus saya biayai di rumah, di keluarga saya, tetapi saya percaya bahwa kalau ini adalah rencana Tuhan, kalau Tuhan punya rencana atas apa yang Dia mau melewati sekolah ini, saya percaya Tuhan pasti buka jalan, Bapak Ibu. Sempat mandek saudaraku waktu itu, waktu semester 4 kalau nggak salah, sempat berhenti begitu. Tapi suatu saat Bapak Ibu sekalian, saya terus berdoa Tuhan, saya percaya karena saya pernah 2 kali sebelumnya kuliah tapi gagal begitu. 2 kali saya kuliah terhenti. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, masa yang ketiga kalinya ini sampai nggak selesai begitu. Saya katakan begitu sama Tuhan. Saya sempat nangis, Tuhan. Nggak apa-apa lah kalau ini memang untuk kegagahan saya atau ini hanya untuk kesombongan saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan perlu untuk perkara ini, saya percaya Tuhan buka jalan. Sampai suatu hari, Bapak Ibu saudara sekalian, saya bekerja di salah satu perusahaan dan ada bos saya ke Palangkaraya. Waktu di bandara dia bilang begini, Kennedy, karena dia tahu saya kuliah. Kennedy, gimana kuliahmu? Sempat saya diam, nggak berani jawab karena sempat terhenti waktu itu. Kenapa diam katanya? Lama saya nggak berani jawab. Ini Bu agak terhenti, saya bilang. Loh kenapa? Ada kendala kah? Saya nggak berani jawab, takut dibilang minta-minta Bapak Ibu. Saya nggak mau begitu. Lalu ditanya lagi, gimana Ken? Sekolah kamu? Ya inilah Bu, masih ada kendala dana juga. Oh, kenapa nggak ngomong dari kemarin? Katanya. Wah, akhirnya begini, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kami ke hotel, ngantar, dan ada bos besar juga waktu itu datang. Lalu ternyata ibu tadi itu ngobrol dengan bos besarnya. Dia bilang itu Kennedy itu butuh ini, butuh biaya untuk sekolahnya. Mungkin gitu-gitu begitu kira-kira obrolan mereka. Sampai saya dipanggil begitu ke lobi hotel, dia bilang, Kennedy ke sini dulu. Ada apa ini saya pikir. Saya datangin, Kennedy, gimana kuliah kamu? Dia tanya. Aduh Pak, lama saya diam sebenarnya. Agak terhenti Pak. Loh kenapa? Masalahnya apa? Lama saya diam Bapak Ibu karena saya nggak mau jangan sampai saya dikira minta-minta gitu. Saya nggak mau demikian. Sampai dia desak terus dan saya bilang iya Pak karena dana saya nggak ini. Tadinya saya mau berhenti. Jangan katanya. Coba hitung berapa semua dananya. Kata bos besar itu Pak Barin namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah itu dia suruh saya hitung dananya semua. Totalnya sekitar 22 juta lebih begitu. Dia bilang, ya udah pokoknya mulai sekarang kuliah kamu kerjakan, soal dana nggak usah kamu pikir begitu. Berapa kamu perlu kasih tahu sama sekretaris itu, dia bilang, sama ada Ibu Lisda di situ. Oke Pak, saya bilang terima kasih banyak Pak.
Bapak sudah ini. Saya nggak terasa air mata saya menetes, Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang berkata-kata, Tuhanlah yang berbicara kepada mereka. Saya sebenarnya nggak ada yang menceritakan minta-minta atau apa kepada mereka, enggak. Tapi Tuhanlah yang bekerja dengan luar biasa menjamah mereka. Sampai puji Tuhan saya boleh menyelesaikan kuliah saya, bahkan biaya kami untuk selama kami di Jakarta sampai biaya tiket kami pulang pergi pun itu dikembalikan mereka. Itu berapa kamu ada keluar uang Kennedy? Sekian, Pak. Saya bilang, ya udahlah nanti diganti semua, dan puji Tuhan semua bahkan diganti semua, Bapak Ibu. Jadi itulah yang saya saksikan, dan saya bersyukur juga boleh bekerja di perusahaan. Melewati kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang John. Waktu itu kami boleh masuk juga di perusahaan di Padang Karunia Group, dan juga saya juga bekerja di perusahaan satu lagi namanya PT Trinata. Jadi di PT Trinata inilah saya setiap hari di setiap hari kerja saya diminta untuk Zoom meeting bersama dengan teman-teman, bahkan juga dengan pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Trinata. Jadi saya bersyukur bahwa apa yang Trinata buat dulu dengan menyekolahkan saya ternyata untuk memberkati mereka juga. Jadi itu yang saya lihat, pekerjaan Tuhan yang besar dan luar biasa juga. Dan juga saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Bahkan sempat saya berpikir dulu, aduh nggak usahlah kerja ini, saya pikir. Saya pernah datangin Pak Gembala. Pak Gembala, kami mau full timer aja nih Pak Gembala, saya bilang. Atau utus kami ke desa atau gimana, yang penting kami full timer begitu. Itu pikiran saya dulu. Ternyata salah Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu ke Bapak Gembala, Pak gimana Pak? Ya doa dulu kata Pak Gembala. Ya, setelah seminggu seingat saya tuh, setelah seminggu saya datang lagi ke gereja. Gimana Pak? Mau dikasih apa makan anak istri kamu? Oh iya benar juga. Puji Tuhan, saya boleh kerja. Akhirnya saya lanjutkan pekerjaan. Sampai hari ini saya diberkati dengan keluarga juga. Kami bisa Tuhan kasih rumah dan banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami boleh melayani. Kami rasakan ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dengan dahsyatnya dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tidak pernah saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari anak desa yang tidak tahu bagaimana dulu, tetapi boleh tinggal di kota Palangkaraya, boleh melayani, boleh bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, boleh bertemu dengan Bapak Gembala yang luar biasa. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi inilah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Salam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Itulah kalau tuangan Tuhan Saudara menyertai kita. Tuhan memandang dan melihat kita senantiasa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan memilih orang yang patut untuk dia, saudaraku sekalian. Saya kenal Kennedy di kampung-kampung dulu, saudaraku sekalian. Haleluya. Suka sakit-sakitan, perutnya gendut-gendut, mungkin kecacingan atau bagaimana saudara. Tetapi dia mendengarkan firman Tuhan dari radio saja. Saya pernah khotbah di radio selama 5 tahun saudaraku sekalian dari Palangkaraya untuk desa-desa. Karena Tuhan mengatakan banjiri udara dengan firman, banjiri udara dengan firman. Dan itulah sebabnya juga hari ini kita mengingat bahwa kita harus banjiri udara dengan firman melalui Zoom ini, saudaraku sekalian. Bukan main-main kita, enggak, bukan. Bukan berarti supaya terkenal, bukan. Itu dengarkan kesaksian Kennedy, saudaraku sekalian. Ya, oh haleluya, Tuhan mengatur perjalanannya, Tuhan menuntun perjalanannya, sehingga dia boleh berkhotbah untuk Jakarta loh, Zoom. Ya, untuk pimpinan-pimpinannya, coba kamu tiap pagi dong, biar berkhotbah buat kami, berdoa buat kami, katanya saudaraku sekalian. Oh haleluya.
Tuhan memberkati saudara pun yang mendengar pada malam hari ini. Ibu Matias juga mendengar ini. Pasti akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena firman, iya dan amin. Dan mengubah setiap kehidupan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, luar biasa. Nanti kita mendengar lagi kesaksian-kesaksian bahwa saudara Jum ini, hari Selasa dan hari Jumat, tetap kita akan bangkitkan supaya kiranya kasih Tuhan, yaitu membanjiri udara dan turun kepada masyarakat, dan masyarakat pun akan diberkati oleh firman Tuhan itu, saudaraku sekalian. Tuhan memberkati kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, yang terdapat yaitu dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat, saudaraku sekalian, 33. Memang saudara biasa mendengarkannya, biasa kita membacanya mungkin, tapi ada satu hal yang luar biasa melalui firman Tuhan ini, saudaraku sekalian, bahwa Tuhan memandang, yaitu saudaraku sekalian, memandang, mengawasi, dan menolong orang-orang percaya terlebih pilihannya. Itu saudaraku sekalian. Kita biasa, tetapi saudara ada sesuatu yang di dalamnya rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan memandang kita. Bahwa Tuhan saudara mengawasi kita. Dan Tuhan menolong kita orang-orang percaya terlebih pilihannya. Kita mau baca saudaraku sekalian, yaitu Matius 14 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Kalau ada saudara Alkitab silakan baca di sana atau catatkan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan ini sekali lagi saya mau katakan kepada kita ialah, saudaraku, Tuhan Yesus memandang, Yesus mengawasi, Yesus juga menolong saudara, orang-orang percaya atau murid-muridnya juga. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, firman Tuhan ini menguatkan kita dan mengingatkan kita. Firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kita. Supaya kita tahu, saudaraku sekalian, bahwa mengikut Yesus bukan hanya begitu, saudara, los. Bukan. Mengikut Yesus ada jaminan dari Tuhan.
Mengikut Yesus ada sesuatu yang luar biasa. Karena dia adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Saudara, engkau jangan terlena bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dialah segala-galanya dalam kehidupan di langit dan di bumi. Jadi bukan hanya gitu saudaraku sekalian. Jangan kita hanya gitu terlena, oh ya Yesus, bukan. Tetapi dia mengasihi orang-orang ciptaannya. Terlebih kepada orang-orang percaya yang pilihannya. Kita kan mendengar, tidak seorang pun boleh datang kepada Bapa kalau bukan ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan perkataan itu adalah perkataan semasa dia menjadi manusia, saudaraku sekalian. Perkataan itu, perkataan dia selama dia ada di bumi. Bukan berarti saudaraku sekalian bukan Tuhan. Tetapi dia memberikan kepada kita saudara jaminan-jaminan. Memberikan kepada kita saudaraku sekalian, yaitu ketentuan-ketentuan. Jaminan yang luar biasa saudaraku sekalian. Dia memandang setiap kita. Dipandangnya kita saudaraku sekalian. Dipandangnya kita siapa kita. Karena firman Tuhan tidak pernah saudaraku sekalian terbatas. Firman Tuhan tidak pernah dibatalkan. Apa yang dikatakan oleh Pemazmur 33, saudara. Allah memandang engkau dari sorganya. Dia melihat anak manusia yang ada di bumi. Dia tahu segala apa pekerjaan kita, bahkan dia melihat hati kita. Karena dia yang menciptakannya. Yesus saudaraku sekalian, yaitu mengamati. Yesus memandang setiap anak manusia. Makanya saya katakan, nama kita terdaftar di dalam buku, yaitu saudara sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tetapi orang-orang percaya terdaftar namanya di buku kehidupan. Ada beberapa buku, kata firman Tuhan saudaraku sekalian, di tangan Tuhan. Dia memperhatikan kita. Lihat saudaraku sekalian, ketika dia memerintahkan kepada orang banyak dan termasuk Petrus, untuk mereka pulang saja. Duluan pulang. Saudara, duluan pulang. Perintah Yesus kepada mereka murid-muridnya. Dengarkan baik-baik. Dia berkata, duluanlah kalian pulang. Dia memerintahkan mereka, saudaraku sekalian, untuk mereka pulang. Memerintahkan, menyuruh. Dia tidak pulang sendiri atas keinginannya. Tetapi dia diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan perintah itu. Mereka saudara sudah mulai malam. Walaupun malam karena perintah Tuhan, saudara mereka katanya pulang dulu, maka mereka pulang. Ini. Mereka menuruti perintah Tuhan. Murid-muridnya disuruh karena Yesus mau sedang berdoa, saudaraku sekalian. Iya. Dia mau berdoa, dia menyingkirkan dirinya karena dia mau diambil orang-orang Israel untuk menjadi raja makanan. Karena mereka melihat dari 5.000 orang laki-laki makan itu, saudara. Mereka pulang ke sana dan dia pergi, saudaraku, yaitu ke satu bukit. Iya, Bukit Zaitun. Mereka pergi ke situ dan dia menyuruh murid-muridnya pulang. Karena dia mau berdoa sebagai manusia. Sebagai contoh bagi kita. Apabila kita, saudaraku sekalian, sudah puji sembah Tuhan. Hendaklah
memuliakan dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bukan gitu, kok Tuhan pergi berdoa? Bukan. Itu adalah guru. Dia adalah memberitahukan kepada kita, saudaraku sekalian. Melalui yang seperti itulah kita akan menuruti kebenaran firman dan kita boleh masuk dalam kerajaannya. Lihat, mereka diperintah. Tetapi saudaraku sekalian, Yesus sedang berdoa. Ya, tapi mereka sudah mendayung perahunya. Katanya kira-kira malam jam 3 malam kalau saya tidak salah. Tuhan, saudaraku sekalian, bukan Tuhan, mereka mendapatkan suatu kesulitan di mana perahu mereka disikat, diputar, mau ditenggelamkan oleh angin sakal. Masalah besar terjadi. Coba lihat, kan Tuhan yang suruh mereka. Ya, kadang-kala kita sangatlah pengertian. Tuhan yang nyuruh saya, tidak mungkin saya kena pencobaan. Bukan. Tuhan menyuruh. Dan saya yakin juga Tuhan menyuruh dia dan terjadi saudaraku sekalian hal itu. Supaya mereka lebih mengenal siapa Tuhan. Karena mereka menganggap Yesus hanya guru. Hanya manusia, guru yang datang dari sorga, mungkin begitu. Mereka tidak tahu bahwa dia Tuhan loh. Makanya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Mereka mendayung perahunya, mau digulung oleh angin sakal. Saudara, angin sakal itu berputar, bahkan bisa bersiul-siul di lautan itu, saudaraku sekalian. Seso. Haleluya. Mereka semua menjerit. Apalagi di tengah malam, saudaraku sekalian. Menjelang pagi, begitu saudaraku sekalian mereka mau dihabisi. Mereka mengalami tantangan yang besar. Mereka berjalan di alam maut yang begitu saudaraku sekalian. Mereka diperintahkan tapi mereka mendapat tantangan saudaraku sekalian. Haleluya. Bahagian kedua. Saudara, saya mau beritahukan. Mereka hanya berseru-seru. Bukankah Tuhan berkata dia memandang setiap anak manusia? Yesus tahu. Walaupun bukan di depan dia pada waktu itu. Yesus tahu bahwa Petrus dengan kawan-kawannya sedang dilanda kesusahan. Yesus tahu mereka saudara di dalam kegelapan itu sedang mau dihancurkan angin sakal. Ya. Kenapa? Karena Yesus mengawasi setiap orang percaya. Dia tahu saudara bahwa dia sedang terjadi sesuatu dalam kehidupan Petrus dengan kawan-kawannya. Haleluya. Itu sebabnya dia melihat saudara. Melihat. Dan dia tahu apa yang sedang kejadian. Terhadap orang-orang percaya itu. Tahukah saudara maksud daripada pemberitaan firman Tuhan ini? Jangan takut. Tuhan tahu segala apa masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu segala apa masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu COVID sedang mau merongrong kehidupan kita. Mau membawa kita saudara ke liang kubur. Dia saudara tahu dan melihat orang-orang percaya. Yang mungkin manusia sedang gelisah. Ketakutan, berlomba untuk disuntik. Tetapi yang disuntik pun katanya ada yang meninggal juga. Haleluya. Tetapi orang-orang percaya saudara diperhatikan oleh Tuhan dan dilihat oleh Tuhan. Bagaimana hambaku Kennedy,
Bagaimana yaitu saudara yang lain, bagaimana Alun sekarang, bagaimana Ibu Nur Hayati, bagaimana Ibu Linder, haleluya, dia lihat. Bahkan Ferry, saudara, dia lihat. Si Ferry ini pernah, saudaraku sekalian, makan di restoran. Dia tidak merasa, apa ini, enggak enak ini restoran Padang ini, kata dia. Baunya juga enggak ada. Oh, dia panggil orangnya, kenapa tidak ada rasanya? Katanya, saudara, oh Bapak mungkin kena. Baru dia sadar, saudaraku sekalian, bahwa dia sudah kena di dalam, yaitu angin sakal namanya si COVID. Baru dia tahu dan dia, saudaraku sekalian, berdoa. Akhirnya juga Tuhan sembuhkan dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kita percayai, adalah Tuhan yang boleh dan mau menolong kita orang-orang percaya. Amin. Lambaikan tanganmu dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Tuhan itu memperhatikan saudara, jangan sombong dalam hidupmu. Tuhan memperhatikan kita, bukan karena kita ada, bukan karena kita diberkati, bukan karena kita, pikiran kita diatur oleh Tuhan, tapi semua karena Tuhan. Haleluya. Itu saudara rahasianya. Dia memperhatikan. Dia melihat saudaraku sekalian, sedang apa yang terjadi bagi kita. Masa Tuhan membiarkan kita, saudara, si COVID akan terbuka kuburan? Oh enggak, Tuhan pasti, saudara, melihat dan memandang kita, mengawasi kita, dan menolong kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa sekarang, apalagi di Kalimantan. Hari ini katanya ada 7 orang yang meninggal. Kemarin ada 8 orang berjejer. Tapi saya yakin grade-nya makin turun, dan sekarang saudaraku sekalian, yaitu sudah 3. Berarti sudah mulai biru, saudaraku sekalian, hijau. Haleluya. Di mana ada anak Tuhan, di situ pasti ada damai, saudaraku sekalian. Dia melihat, mungkin dia melihat, mendengar kita yang senantiasa kita berdoa untuk Tuhan tolonglah Kalimantan Tengah, Palangkaraya, untuk tidak begitu COVID-nya menyerang lagi dan menghabisi. Saudara, yang mati meninggal itu yang datang dari desa-desa, konon ku dengar. Saudaraku sekalian, Tuhan tahu sedang apa yang terjadi bagi kita. Tuhan tahu. Haleluya. Makanya dia bilang jangan takut, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lihat saudara, Petrus dengan kawannya. Mereka hanya berteriak-teriak karena angin sakal. Tapi Yesus tiba-tiba datang. Di dalam ombak yang besar yang sedang mau menggulung mereka. Di dalam persoalan yang mau menenggelamkan mereka. Yesus tiba-tiba datang. Apakah mereka menelepon Yesus? Bukan. Apakah mereka main Zoom dengan Yesus? Bukan. Tetapi Yesus tahu sedang apa yang terjadi kepada orang-orang percaya itu. Tahu. Tuhan tahu kita semua. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi bagi kita. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam negeri kita. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di daerah-daerah kita. Tuhan tahu dan Tuhan tahu, saudara. Dia datang dengan tiba-tiba untuk menolong. Haleluya. Dia datang tiba-tiba supaya mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Baginya segala-galanya. Itulah sebabnya dia katakan kepada kita, jangan engkau bimbang dan ragu. Hei orang-orang percaya. Ketika dia mau naik ke sorga, saudaraku sekalian, jangan ragu-ragu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Atau di bumi dan di sorga. Jangan ragu-ragu kamu.
Jangan ragu-ragu, percaya kepadaku. Demikian kira-kiranya Tuhan Yesus mengatakan sehingga dia naik, saudara. Dia menghembusi kepala mereka. Walaupun akhirnya mereka banyak ragu-ragu. Tetapi Tuhan sudah menyampaikan semasa dia datang ke dunia, menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan. Jangan kau ragu-ragu. Tuhan tidak suka kepada orang ragu-ragu. Yesus is my Lord, gitu. Yesus Tuhanku. Dan kami kelak berjumpa di Firdaus. Haleluya. Itulah sebabnya kita gini mau. Kalau tidak ada jaminan, tidak ada saudaraku sekalian pengharapan, ngapain? Dia mengatakan dirinya lah, yaitu saudaraku, yaitu jalan keselamatan. Dialah kehidupan dan kebenaran, saudara. Jangan ada pemikiran kita yang lain. Apalagi ada orang menawarkan saudaraku sekalian, di sana hanya satu hembus, maka nanti kamu menjadi orang kaya. Jangan. Ada banyak begitu saudaraku sekalian. Dia punya bingkisan-bingkisan, yaitu di perutnya apa di pinggangnya. Malah dia yang terlebih dahulu yang akan saudara susah. Tapi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan melihat dan memandang engkau, karena itu firman-Nya diberitakan bagi kita sekalian. Dia melihat engkau, dia memandang engkau, dia tahu hatimu, dia tahu keperluanmu, dia tahu nanti kita berdoa kalau ada keperluanmu segala sesuatu. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita. Ya Pak Dianto ya. Haleluya. Pak Riswanto, kau bukan kena COVID, kau batuk-batuk, biasa orang batuk-batuk. Kau terus ketakutan. Tidak, Tuhan melihat kita. Haleluya. Nanti bersaksilah kalian di hadapan banyak orang. Termasuk Ibu Matias ini harus bersaksi sebenarnya ini. Bagaimana Tuhan yaitu menjamah hidupnya dan menolong menjadi orang percaya. Haleluya. Oh haleluya, luar biasa saudaraku sekalian. Kita harus saksikan bagaimana Tuhan berbuat kepada kita. Lihat, dia tanpa dipanggil tapi dia melihat dan memandang kita, mengawasi kita. Dan dia datang untuk memberikan pertolongan kepada Petrus. Kalau ada masalahmu, firman Tuhan ini sedang mengudara. Katakan kepada Tuhan saudaraku sekalian, masalahmu pasti Tuhan akan menolong kita. Apalagi si Rosta Sinaga ini. Ya, di Taluk Kuantan kamu. Banyak berdoa kamu Rosta. Haleluya. Ya, supaya orang tuamu itu jangan ada ribut di situ. Haleluya. Supaya usahamu semakin diberkati Tuhan. Bilang sama si Hombing itu. Haleluya. Si Hombing kah? Haleluya. Saudara, Tuhan melihat wajahmu. Tuhan melihat hatimu. Apa yang menjadi masalahmu pun, Tuhan akan tolong kita. Itu makanya dituliskan firman Tuhan ini kepada kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan melihat kita. Jangan bilang bagaimana besarnya mata Tuhan kok semua melihat dia. Bukan. Saudara, kamu jangan pikirkan dirimu. Tuhan itu saudara maha hadir, maha kuasa. Iya kan? Betul saudaraku sekalian. Tadi dengar kesaksiannya. Si Ferry belum bersaksi itu. Ya. Dia juga saudaraku sekalian pernah Tuhan pakai bermujizat. Sehingga satu kampung menjadi sukacita. Mendoakan orang sakit sembuh. Tapi dia usir dulu semua orang lain. Dia sendiri berdoa di kamar. Tuh. Haleluya. Makanya kita ini pilihan-pilihan Tuhan loh. Amin. Kita ini pilihan-pilihan Tuhan loh. Yang mendengar ini bukan orang sembarangan loh. Pilihan Tuhan loh Satria. Iya kan? Ya kita pilihan Tuhan. Haleluya.
Saya dengan sangat sukacita memberitakan ini, saudara, karena pertolongan Tuhan akan tiba kepada kita sekalian. Iya. Kita sedang dirundung oleh satu angin sakal yang begitu mau menghancurkan kehidupan kita. Membawa kita mau ke kuburan. Demikianlah COVID yang sedang terjadi ini. Di sana kedengaran menangis, di sana mendengar. Tetapi pilihan Tuhan pasti saudara dijaga oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Buktinya Petrus. Tetapi ini ada yang indah bagian kedua, saudara. Petrus bukan sembarangan melihat. Bahkan pertama dia tidak mengenal Yesus siapa di waktu malam, saudara. Orang yang di dalam kegelapan matanya akan sayup-sayup mengenal orang lain. Kita juga kalau dalam kegelapan melihat istri kita pun bisa aneh-aneh. Bisa melihat giginya sedang muncul ke depan gitu. Kalau kita dalam kegelapan, kalau kita dalam terang, haleluya. Ya. Bersinar. Itulah orang percaya dan pilihan Tuhan. Kalau dia dalam kegelapan tidak bersinar sehingga melihat orang lain sama dengan dirinya. Tetapi Yesus tidak demikian. Lihat, dia tahu segala masalahnya Petrus. Tapi Petrus dia berkata, kalau kau itu Tuhan, if you are is my Lord, kalau kau itu Tuhan, haleluya. Suruhlah aku berjalan. Karena dia tahu bahwa pada gurunya atau Yesus ada segala kuasa. Saudara, pernah mendengar Filipus? Sebentar berjalan sudah di Asdod. Berjalan di udara pun bisa kan? Saya salut loh sama Petrus ini. Walaupun bukan dia sekolah tinggi, dia bukan STH. Bukan sama dengan Paulus. Tetapi dia mengerti. Membedakan saudara yang benar dan yang tidak benar. Ya. Makanya engkau jangan salah. Jangan pergi kepada yang tidak benar dan kepada yang ragu-ragu. Haleluya. Kalau kau itu Tuhan, kalau kau itu Yesus, guruku, Tuhanku, suruhlah aku berjalan. Kalau kau itu Tuhan, suruhlah berkat itu datang kepada kami. Jauhkanlah kiranya COVID dari Palangkaraya. Amin. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, kami puji muliakan. Tolong kami bungkus dengan kuasa kasih-Mu. Karena Engkau tahu dan memandang kami, di mana kami ada, siapa kami. Engkau tetap mengawasi kami. Petrus luar biasa saudaraku sekalian. Bukan karena nama saya Petrus, bukan. Memang Petrus ini di Alkitab ini luar biasa ini. Kalau kau itu Tuhan, suruhlah. Saudara, saya pernah mendoakan seseorang, saudaraku sekalian sudah meninggal. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan permalukan kami. Kalau kau yang kusembah itu, sembuhkanlah, kembalikanlah rohnya. Saya menangis dengan istri saya, saudaraku sekalian. Suruhlah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Bagaimana pula aku melayani Engkau? Kalau bukan Tuhan yang kulayani itu benar. Saudara, kami menangis karena tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi saya berdoa dengan istri, "Mah, pegang kakinya, aku pegang kepala ini, ibu ini." Kami berdoa saudaraku sekalian, disaksikan oleh dokter, yaitu urusan dalam, penyakit dalam. Namanya Dr. Harry waktu itu saudara. Kami berdoa, ada lagi Pak Sinaga. You are crazy man, kata dia sama saya.
Jangan kau sembarang kereji-kereji. Haleluya. Boleh kan saya berdoa? Boleh, boleh. Sekali lagi Bapak berdoa deh. Kami berdoa dengan istri saudara. Dalam nama Yesus kembalikan rohnya. Jangan permalukan kami Tuhan. Kalau kau Tuhan yang kulayani itu. Kalau bukan ini, maka kami Tuhan akan terjadi kebimbangan. Saudara tahu, bukan waktu itu. Di jalan saya, mobil saya, saudaraku sekalian, kami menangis di jalan Tuhan. Bagaimana itu Tuhan? Malulah malu hambamu kalau itu tidak bangkit. Sempat kami berdoa. Haleluya saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Kira-kira beberapa jam setelah kami doakan itu saudara. Dia dibawa ke kamar spesial. Dia pun mendadak duduk. Haleluya. Semua keluarganya yang ada di situ. Hampir lari puntang-panting. Hantuen. Kita tidak tahu apa hantuen dulu di sini. Wah, hantuen. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan menjawab, yaitu perkataan, kalau kau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas saya. Kalau engkau Yesus yang Tuhanku, juru selamatku, selamatkanlah kami dan penuh gereja kami. Sekali lagi aku bersaksi buat saudara kan. Saudara kan tahu juga, 60 orang kita kena COVID. Sampai dibilang saudara, gereja Bethel Indonesia Barigas adalah sarang COVID dan menularkan COVID. Barang siapa yang bersentuhan dengan Mr. David atau gembalanya, harus segera disuntik dan dibawa. Akhirnya saya sudah tidak merasa, tapi saya demam-demam. Akhirnya saya diangkut saudara. Malu, ku bilang malu. Tetapi di rumah sakit kami tidak merasakan apa-apa, semua beres. Walaupun sempat saya meludahkan ada darah saudaraku sekalian. Tetapi mereka bertanya, ada apa? Ada apa? Tidak ada, enggak, Pak. 60 orang yang kena, tak satu orang pun yang diantar ke liang kubur. Karena Tuhan menjamin setiap orang-orang yang percaya terlebih pilihannya. Amin. Haleluya. Itu punya Yesus. Ini belum apa-apa. Sudah gemetar kakinya, gemetar bibirnya. Haleluya. Ada berita mengatakan, barang siapa ada penyakit bawaan, atau penyakit pikulan, atau penyakit bungkusan. Oh, selesai. Ada di antara gereja kita kan, yang sesak napas lah, yang penyakit jantung lah, gula lah, darah tinggi lah, yang namanya itu Ibu Lender Kunen. Dan dia pun di sana, inilah penghabisan mungkin, penghabisan lah ini katanya. Tetapi saudaraku sekalian, bahkan dia bertanya, iya kenapa masuk gembala kami Tuhan? Bukan dia yang didoakan. Tetapi mendoakan orang percaya juga kita mendapat, yaitu saudara keberkatan. Haleluya. Akhirnya ibu itu pulang. Dan lihat gambarnya itu sekarang seperti anak muda lagi. Apalagi pakai kacamata, hanya gincunya tidak dipasang. Haleluya. Bisa orang lain melihat dia lagi. Ini haleluya. Tapi jangan lagi. Haleluya. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Yesus menjamin. Yesus saudaraku sekalian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berjalan di atas air. Dan mengatakan, Petrus, datanglah ke sini. Kene, nang kene kau. Kata orang Jawa. Orang Batak bilang, roh tuson. Orang Dayak bilang, hitui kau. Berjalan kau di atas air. Dia pun melenggang di atas air ombak yang sedang besar itu. Saudara tahu enggak? Kalau Tuhan bersama kita dan Tuhan memerintahkan, kita akan berjalan di atas segala saudaraku sekalian, yaitu yang mau menghancurkan kita. Kita akan berjalan di atas persoalan. Kita akan berjalan di atas saudaraku sekalian yang mau menghancurkan kita. Dia berjalan di atas ombak saudaraku sekalian. Karena Tuhan yang mengatakannya.
Makanya jangan karang-karang Tuhan mengatakannya. Ada banyak orang sekarang, aku mendengar. Apa ia mendengar apa enggak, kita tidak tahu lah. Ya, tapi bukan kita menghakimi. Tetapi kalau Tuhan yang memanggil, ya kau mania, Pak Tarung, ya haleluya. Maka kita akan berjalan di atas masalah yang sedang mengkerubuti kita. Haleluya, luar biasa loh. Kemarin ada masalah sama ada anak saya pendeta yang ganteng yang selalu saya bilang itu ya. Dia punya jenggot-jenggot di sini saudara. Pak, apa salahku sama Bapak? Kenapa begini ya? Si bodoh ini kupikir. Kenapa enggak sama Tuhan kau tanya gitu? Iya kan? Saya enggak merasa apa-apa dengan kamu. Anak saya semua didoakan setiap pagi, setiap malam. Wah, iya kamu diciumnya saya. Dikiranya dia berdosa kepada saya. Kepada Tuhan. Itu saudaraku sekalian. Haleluya. Makanya kalau Tuhan yang menyuruh kita, berjalanlah di atas masalah itu. Jangan engkau enggak tidur karena ada masalah. Utang belum terbayar. Tidak usah kau takut. Tuhan, aku berserah. Itu bukan sembarang loh. Dikarang orang penuh dengan Roh Kudus menuliskan itu. Aku berserah. Oh, itu bukan karangan. Nyanyi-nyanyi di apa? Di tangtung derak bukan. Tapi itu dengan kuasa Roh Kudus, Faferi. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah. Kalau Tuhan izinkan kita begitu, kenapa rupanya? Kita hanya berserah karena kita ciptaannya. Dan dialah yang maha kuasa. Akhirnya dia berjalan, tapi sifat manusia tetap ada pada kita. Selalu dengar-dengaran yang lain. Suara-suara, opini-opini, pendapat-pendapat orang selalu mengganggu telinga kita. Dan kadangkala kita bilang, iya ya, apa iya ya? Awas, COVID katanya. Awas. Oh iya betul, awas. Tetapi kita tidak, yaitu saudaraku sekalian, jadi terlena dan terbuang pikiran kita oleh karena itu. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita karena Dia memperhatikan kita. Dan saudaraku sekalian melihat kita. Dan Dia saudara mengawasi setiap perjalanan kita. Ya kan Pak Horas ya, betul ya? Pak Horas betul ya? Iya, Dia lihat kita. Kalau tidak kita harus digenggam oleh setan itu saudara. Kita dimakan oleh si COVID. Makanya saya usulkan kita semua berdoalah di waktu pagi hari supaya si COVID puntang-panting waktu siang hari. Berdoalah pada mau tidur supaya iblis tidak akan mengganggu kita. Haleluya saudaraku sekalian. Berarti kita berserah kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan. Dan akhirnya saudara kemanusiaannya, dia mendengar sana sini suara angin yang merdu itu saudara yang mau menenggelamkan dia. Akhirnya dia pun masuk ke dalam dan terjerumus. Coba itulah kelemahan Petrus ini saudara. Dia kelemahannya ada dengar-dengaran yang lain. Sehingga dia terjerambat dan masuk kembali ke situ saudara. Kalau saudara adalah orang percaya dan pilihan Tuhan. Firman ini mengingatkan saudara dan saya supaya tetap berpegang kepada Tuhan. Kalaupun ada sesuatu terjadi bagimu, itu hanya pencobaan sementara dan yang bisa kamu tanggung. Sehingga Tuhan akan memberikan yang lebih besar dan mengawasi harta bendanya. Haleluya. Itu dia saudaraku sekalian. Akhirnya Tuhan katakan, dan dia berseru kembali. Apabila kita ada sesuatu saudara dan kita hampir terjatuh, segera panggil nama Tuhan juga. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Tahu. Dan Dia Maha Pengampun. Haleluya.
Makanya jangan engkau heran kalau banyak orang yang jahat-jahat dulu jadi pendeta. Setelah mereka dirubah dan mereka minta ampun. Tetapi saya mau katakan tidak semua orang pendeta akan masuk dalam kerajaan sorga. Nanti suatu ketika kita akan ceritakan tentang hal itu. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah saudara senantiasa di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan saudara mengawasi kita. Apalagi orang-orang percaya dan pilihannya. Tuhan saudaraku sekalian menolong kita. Itu janjinya saudaraku sekalian. Dia melihat, mengawasi dan menolong kita dalam segala masalah kita. Bawalah masalahmu kepada Tuhan saudaraku sekalian. Bawalah masalah bangsa kita ini kepada Tuhan saudara. Haleluya. Jangan ikut-ikutan memberontak-berontak. Tapi kita berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bangsa kami, negeri kami, kota kami. Haleluya. Pimpinlah senantiasa gubernur kami, wali kota kami. Biarpun dia berbeda saudaraku sekalian, kita tidak ambil pusing di situ. Pokoknya bagian kita adalah berdoa. Kalau Tuhan mendengarkan, akan merubah segala sesuatu. Berkat kita pun akan dirubah oleh Tuhan. Kalaupun kita ada masalah, seperti angin sakal yang sedang menggoyang, saudara jangan putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Itulah sebabnya firman ini diberitakan kepada kita. Setelah Yesus naik ke perahu mereka, maka teduhlah semua. Kalau Yesus engkau undang ke tengah-tengah keluargamu, teduhlah semua. Damai sejahtera akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Teduh. Angin sakal tidak merenggut kita lagi. Teduh, udaranya enak saudaraku sekalian. Damai sejahtera terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini saudara. Jangan hanya kita baca sepihak. Oh, Petrus ditolong. Oh, bukan. Tetapi ini berguna buat kita saudara. Tuhan memandang. Tuhan mengawasi. Dan Tuhan menolong kita dalam setiap peristiwa yang terjadi bagi kita. Kita katakan dulu saudaraku sekalian. Aku pasti ditolong oleh Tuhan. Angkat tanganmu, bikin gini yang seperti saya bikin ini. Supaya kau diberkati. Jangan gini-gini lemah-lemah. Haleluya. Amin. Ibu leader kunen, jangan gini. Ke telinganya dibikin. Bikin gini. Bikin. Kencang bikin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Panjang umur. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pak Ferry, oke. Tuhan memberkati. Ibu Martia sedang memasak ini. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu. Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pak Johannes juga si Ringo diberkati oleh Tuhan. Masakannya luar biasa saudaraku sekalian. Ya, nanti kita undang nanti Ibu Matias untuk bermasak di gereja Bethel Indonesia. Barigas. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Rosta. Haleluya. Dengar-dengar firman Tuhan. Ya, Boru Sinaga ya. Haleluya. Boru Sinaga Puratus. Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Gimana ini? Queen Ju. Oh, Queen Ju. Yaitu Ratu. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian Ibu Lamiang. Tetap banyak berdoa. Haleluya. Ya. Wah, si Rosiwati. Yati kok. Gak lihat ditinggalkannya HP-nya. Si Rinto juga. Haleluya. Haleluya. Ya, gimana Ibu Purba? Haleluya. Siantar Sumatera Utara. Mantap. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin.
Kalau kau itu Tuhan, berkatilah kami, sembuhkanlah penyakit suamiku. Itu udah sembuh itu, udah usah takut-takutlah. Tangan Tuhan. Ibu Hamid, haleluya guru. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, ya. Salam to everyone. Tuhan memberkati kita. Si Guntur mana? Haleluya. Tuhan memberkati kita. Satria Tenggara ya. Tuhan memberkati melayani kamu. Minggu depan, selain minggu ini, kita sudah bisa berbakti. Karena kita sudah nomor 3, sudah yaitu biru. Hijau. Haleluya. Gimana Mama Nesa? Tuhan memberkati ya. Boru Sinaga, Tuhan memberkati. Boru Sinagada, Boru Sinagadayak. Ya, gimana Ibu Rusmiati? Potonganmu memang luar biasa, Ibu. Haleluya. Gimana Riz? Kau jangan takutlah. Disuruh bersaksi, aku masih batuk-batuk. Disuruh datang, nanti dikira aku COVID, kau bilang, siapa kira kau gitu? Kau tidak akan kena COVID. Karena Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Pak Dianto, narai kabar? Panalu. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Jesia, terima kasih ya. Terima kasih Jesia, kau ngantar minuman opung. Haleluya. Ya, karena nenek kamu tukang bikin jamu sih. Haleluya, Tuhan memberkati. Gimana? Ibu butar-butar? Tetap melayani, amin. Haleluya. Kau Man, gimana kabar? Kau jangan pernah ragu, oke? Tuhan memberkati dong. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada itu. Jangan kalau kita kekurangan terus Tuhan kita tinggalkan. Jangan. So Ferry dari Banjarmasin, Tuhan memberkati. Haleluya. Dari Riau, dari Medan, dari Siantar, Tuhan memberkati kita semua. Ini tidak bisa masuk ini. Mungkin Jakarta sebenarnya banyak yang mereka. Ibu Manalu selalu jaga kesehatan. Banyak vitamin Bu. Haleluya. Ya Ibu Manalu, Pendeta Manalu, jaga kesehatan dong. Tuhan memberkati. Begini, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, silakan kalau saudara sedang berhubungan satu sama lain mungkin. Terima kasih kesaksiannya. Ya, Saudara Riswanto, kesaksianmu juga perlu sebenarnya. Amin. Haleluya. Ibu Durian Kris. Rosiati ya. Saling menyapa dong, kayak apa gitu. Halo, Nang Tulang Sintong. Siapa nih? Begitu. Shalom dari Medan. Haleluya. Inang baru homing, orang kaya. Haleluya. Terlambat 1 jam, tadi baru selesai Zoom juga. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih. Tapi luar biasa kok, luar biasa. Firman Tuhan buat kita. Amin. Don't worry. Haleluya. Yes. Luar biasa. Yesus bersama kita. Haleluya. Amin. Salam buat semua. Sampai jumpa di Tarutung. Oke. Iya, dijadwalkan lah. Oke. Inang kan rajanya di situ. Haleluya. Masih lockdown sampai tanggal 27, belum boleh keluar. Ya. Nanti di Tarutung nggak ada apa-apa dengan Samosir. Tuhan memberkati kita. Ya, oke, mantap. Dijadwalkan. Haleluya. Kita semakin gemuk ini. Haleluya. Iya, sekarang lagi dipingit kayak Esther, untuk persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Amin, harus begitu ya. Iya, puji Tuhan. Sehat-sehat semua ya.
Iya, Inang. Denny juga tambah gendut. Siap berkhotbah kemana-mana. Haleluya. Amin. Iya. Ya, nanti suatu ketika akan diundang sini berkhotbah. Jangan anu. Amin. Haleluya. Ini benar-benaran ini. Ya, kami juga akan mengundang nanti Amang Bao di acara PNP Bangsona Pinilit. Kita ada Bangsona Pinilit khusus orang Batak. Oh, haleluya. Iya. Jadi khusus mau mencari pembicara orang-orang Batak seperti Amang Bao Sinaga, bahasa Bataknya sangat clear. Oh, jelas. Iya. Because I was born in Batak too. Haleluya. Oke, Bahasa thank you Batak. very much. Ya, masih Batak. Sinaganya masih kental. Masih, Tetapi ya. bukan sinaga tua, tapi sinaga. Haleluya. Oke, salam buat semua sintong dan sebagainya. Ya, ya, main. thank you. Ya, terima kasih. Terima Amin. kasih buat Amin. David ya. Itu David ya, itu David yang hadir ya, David ya. Ada David. Ada Oke. situ. Oh, Dia selalu iya. tanya anak tulangnya. Salam nantulang. Hai. Mana ibu negara? Ibu negara mana? Ibu negara. Istirahat. Sudah istirahat, Nangtulang. Sehat ya, puji Tuhan. Dadah nih. Hai. Sako. Sudah, dadah nih, Bu. Ya, Berhubung ya. Tang tari dah hasilnya. puji Tuhan. Tetap Ah. semangat ya. Haleluya. Ya, Ini ada ibu, berapa? Kami ini ibu negara ini. ibu negara. Ah. Edaname. Mama Sintang, Mama Sintang. Oh, Halo iya, Stephen. Dani teman. Dani. Ya. Ini kayak istri orang kaya modelnya, tapi modelnya, haleluya. Thank you. Oke, terima kasih. Dan berkati. Nanti kita tetap Inang hari Selasa Jumat dikasih tahu kawannya lah, lumayan lah Ya, firman Tuhan ya. didengar-dengar. Kemarin saya undang dari Tarutung udah saya undang, ada yang hadir 1. Oh, Iya, kita undang terus nanti yang lain juga. diundang enggak supaya mereka dengar-dengar karena Tuhan bilang sama saya, basahi dong udara dengan firman. Iya, Supaya iya. suatu ketika dia turun akan memberkati semua. Apalagi orang. Amin. Amin. Gimana Amin. Bang Firly? Haleluya. Tuhan berkati Nang ya. Iya, ya, Mang. Terima kasih, ya, Mang. Amin. Tuhan berkati. Very. Haleluya. Pak Gimana? Horas sudah Amin. siap mau nyanyi Kak Pak Horas? Oh, nanti ya nyanyilah disuruh. Nanti Inang kalau bisa dari sana bersaksi dulu sekali-sekali. Nanti kita waktu Inang berhombing ya. Bagaimana Inang jadi ikut Tuhan. Bagaimana kita layani dulu di Pekanbaru itu begitu lama. Yes. Dan sekarang sudah berkhotbah. Bisa bersaksi Amin. loh nanti. Nanti Amin, kita amin. tentukan hari Jumat atau hari Selasa. Haleluya. Itu Ya, mendengar kesaksian itu bagus. Kayak tadi Pak Kennedy. Waduh luar biasa. Iya. Nggak sempat dengar karena masuk tadi udah jam 8 lewat. Oh, Iya. gitu. Tapi minggu lalu hadir juga, minggu lalu hadir. Hadir tetap kita harus Iya, hadir. hadir. Mendengar kesaksian ini. Apalagi kesaksian kemarin itu Pak. Aduh. Iya, puji Ada Tuhan. Pak Gibson luar biasa. Haleluya. Diserang COVID tapi COVID puntang panting. Haleluya. Tuhan memberkati. Gimana David kau ditanya anak tulang itu tadi itu? Haleluya. Ya, salam nantulang. Ya, salam. Sudah kayak artis semua nih, aktor semua nih ya. Tuhan ya, luar biasa. Dipinggit semua, jadi penampilan kita udah kayak artis-artis sorgawi semuanya nih saya lihat. Amin, amin. Minta dikenal tulang. Iya, keren lah, keren abis. Oke, Amang, terima kasih Amang, Tuhan berkati. Amin. Ya. Halo Kak Rosta, orang Talu Kuantan nih. Aduh, luar biasa Gimana Ibu Nur Hayati? Banyak makan vitamin dong. Haleluya. Gimana Guntur? Haleluya. Ya Pak, baik. Terima kasih firman Tuhannya Pak. Oh memang iya. Shalom Pak Ferry. Kita suruh nanti Ibu Guntur lagi anu apa namanya memasak lagi.
Ibu masakannya kuliah tadi. Haleluya. Shalom Pak David. Haleluya. Gimana? Pak Ferry. Hosanna Raja Sorga Horas. Tuhan memberkati. Oh, belum. Amin. Puji Tuhan. Shalom Pak Riswanto, jangan lupa duriannya. Oh, Sini Suwanto mana mau makan durian dia sekarang. Haleluya. Coba lihat gemuknya itu. Obat Haleluya. COVID itu Pak Riswanto. Sedang Tetap semangat. Semangat Pak Riswanto. Pilek Karis. Anu, jemu-jemu isut. Ada remi pertama ini, Riz. Kurang kurang Tanjung, Pak. Yalah. Yo. Nanjung-nanjung itu Mak. lagi. Kami dari Palang Kasoranika. Banyak itu. Yang dengar ya. Kurang Tanjung, mata melah huma. Jadi dia lalu anu. Halo Pak Bagara. Gimana Ibu Rusi? Haleluya. Ibu ketua yaitu rumah tangga. Haleluya. Kurnya juga enak tadi. Haleluya. Oh ini anu feedback suara tuh anu. Iya, Ada kedekatan itu Pak Galang. Makanya feedback. Roaming. Ada 2 yang dekat tuh nah, Ada zoomnya. 3 yang dekat itu, makanya dia storing dia. Ya. Ya Itu di terlalu satu kafe itu terlalu dekat kafenya, agak jaga jarak yang di kafe itu. Kedekatan di kafe. Apa yang parak-parak itu? Oh iya kan? Iya. Iya, Pak anu. Mana Ibu Hambit? Ibu Hambit, Ibu Hambit, dadah. Tuhan memberkati seorang guru. Wah. Ada yang bertentangan itu. Waduh. Kenapa kau taruh-taruh di belakang Ibu Versina itu? Oh. Gimana Pak Guntur? Baik, Pak. Narai? Baik, Tuhan memberkati. Semua kita suka cita Ibu Rusmiati. Tuhan memberkati ya. Oke, kita angkat tangan kita akhiri haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya hidup dalam kehidupan kita. Pak Untung, Tuhan memberkati kita, haleluya. Pak Untung hanya gambarnya mungkin ini kunju. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mati,